Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis terbagi menjadi dua, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Apa itu ilmu hadis riwayah? Ilmu hadis riwayah itu hadisnya, sedangkan ilmu hadis diroyah itu ilmu hadisnya. Apa sih itu ilmu hadis? Al-Qawaidul Mu'arrifah bihalir rawi wal marwi. Kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi apa yang diriwayatkan. Apa itu perawi? Perawi adalah orang yang membawa suatu riwayat dari Nabi dan menerima suatu riwayat tersebut lalu menyampaikan kepada orang lain. Itu disebut perawi. Dalam hadis, perawi itu disebut sanad. Dan apa itu marwi? Marwi adalah isi berita yang diriwayatkan atau isi redaksi suatu hadis atau isi perkataan Nabi. Nah, itu disebut marwi. Marwi dalam hadis itu disebut matan. Contoh hadis dari Imam Bukhari. Haddasana Adam, haddasana Syu'bah, haddasana Sayyar Abu Hakam, qala sami'tu Abu Hazim, qala sami'tu Abu Hurairah, qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man hajjalillah falam yarfus walam yafsyuk raja'a kayaumi ladathu ummuhu. Menceritakan kepada kami Adam, menceritakan kepada kami Syu'bah, menceritakan kepada kami Sayyar Abu Hakam. Aku mendengar Abu Hazim berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, aku mendengar Nabi berkata, barang siapa yang berhaji karena Allah dan ia tidak berbuat jima atau berbuat kefasikan, maka ia kembali dalam keadaan suci seperti ia dilahirkan oleh ibunya. Nah, ilustrasi dari hadis ini, sanad jadi sanad itu adalah mata rantai hadis yang nanti akan terhubung oleh matan. Kayak misalkan gini, dari hadis tadi ya, dari Imam Bukhari berguru kepada Adam, Adam berguru kepada Syu'bah, Syu'bah berguru kepada Sayyar, Sayyar berguru kepada Abu Hazim, Abu Hazim berguru kepada Abu Hurairah. Lalu sanad itu bersambung. Jadi sanad itu adalah mata rantai hadis yang terhubung yang nanti akan bertemu di matan. Pembagian ilmu hadis. Tentang pembagian ilmu hadis ini ada yang riwayah dan ilmu hadis diroyah. Kalau misalkan ilmu hadis riwayah, ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatan Nabi, periwayatan, batas-batasannya, dan ketelitian segala redaksinya. Nah, kalau misalkan dalam pembahasan riwayah ini lebih objek pembahasan itu ke diri Nabi, yaitu tentang perbuatan Nabi, perkataan Nabi, persetujuan Nabi. Selanjutnya tentang periwayatan. Periwayatan ini mencakup siapa yang meriwayatkan, dari mana periwayatan tersebut, dan apa sih isi periwayatan tersebut. Jadi hadis riwayah ini lebih fokus kepada matan, tapi matan tidak bisa berdiri tanpa adanya sanad. Nah, hadis riwayah ini lebih fokus meneliti diri Nabi tanpa harus meneliti apakah periwayatan Nabi itu sahih atau tidak, karena ranahnya bukan di ilmu hadis riwayah, melainkan ilmu hadis diroyah. Sedangkan riwayah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya, hukum-hukumnya, keadaan para perawi, macam-macam periwayatan, dan hal-hal yang terkait dengan periwayatan. Hakikat yang pertama, hakikat periwayatan. Hakikat periwayatan itu adalah memindahkan berita dan menyandarkannya kepada orang yang membawa berita gitu. Syarat-syaratnya itu adalah metode perawi ketika menerima periwayatan hadis, kan dengan cara mendengar, dan dengan cara membaca, dan dengan cara ijazah. Ijazah itu adalah guru memberi izin kepada muridnya untuk menyampaikan suatu hadis gitu. Kalau macam-macamnya itu maksudnya sanadnya
tersambung atau terputus. Misalkan kalau misalkan tersambung nih, kayak tadi Abu Hurairah berguru kepada Adam, kepada Syu'bah, kepada Sayyar, kepada Abu Hazim, kepada Abu Hurairah, itu namanya sanadnya tersambung. Kalau misalkan sanadnya terputus, contoh ya, Adam berguru kepada Syu'bah, pas diteliti ternyata Adam itu lahir sesudah Syu'bah wafat gitu. Nah, kapan mereka bertatap muka atau belajar hadisnya? Kan itu kan terputus sanadnya. Nah, yang keempat ini hukum-hukumnya. Hukum-hukumnya itu diterima atau ditolaknya suatu hadis. Kalau diterima suatu hadis itu pertama sanadnya harus tersambung gitu ya. Yang kedua, orangnya itu harus adil. Yang ketiga, menjaga kehormatan. Yang keempat tuh dobit gitu. Kalau misalkan hadisnya ditolak tuh gimana? Yang pertama, sanadnya terputus. Yang kedua, orangnya itu tidak adil, orangnya tidak dobit, orangnya tidak menjaga kehormatan, itu hadisnya ditolak. Kalau keadaan perawi itu mencangkup sifat perawi dan biografinya. Kalau macam-macam periwayat itu mencakup bentuk pembukuannya seperti jami, sunnah. Kalau misalkan hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan itu adalah istilah yang dipakai oleh ahli hadis dalam meneliti itu. Misalkan kayak istilah sunnah, khobar, asar itu namanya. Terus kalau misalkan ilmu diroyah ini adalah lebih ke objek pembahasannya itu ke matan dan kualitas hadis dan diterima atau ditolaknya suatu hadis. Itu ilmu diroyah. Dan perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Kalau dalam ilmu hadis riwayah dalam periode pertama ini, periode Nabi, yaitu ada suatu larangan dari Nabi sebagaimana diriwayatkan dalam hadis an Abi Sa'idin Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la uktubu anni wa man kataba anni ghayra Qur'ani makhluma. Janganlah kamu menulis tentangku selain Al-Qur'an, maka hapuslah. Jadi di sini tuh larangan untuk menulis suatu hadis karena ditakutkan karena tercampurnya antara Al-Quran dengan hadis. Tapi waktu ini tuh tradisional. Terus pas lagi Nabi khutbah di Madinah, ada seorang sahabat yang berkata, tulislah perkataan Nabi untukku. Akhirnya Nabi bersabda, uktubu li Abisyah. Jadi di sini tuh dibolehkanlah untuk menulis hadis dan orang-orang yang banyak hadisnya seperti Ali bin Abi Thalib gitu. Udah banyak hadisnya. Dan kalau dalam ilmu hadisnya itu telah ada dasar ilmu hadisnya gitu pada saat itu, udah cikal bakal gitu. Dan tujuannya untuk belajar ilmu hadis itu apa? Untuk mengetahui benar gak sih Nabi itu meriwayatkan suatu hadis gitu. Benar gak itu perkataan Nabi atau bukan? Contoh kayak misalkan suatu ketika Umar sedang duduk di depan rumah, terus ada tetangganya memberi kabar gitu bahwa Nabi itu setelah menceraikan istri-istrinya gitu. Akhirnya Umar kurang percaya gitu, kayak ke orang itu ada kejanggalan gitu. Akhirnya Umar langsung membuktikan, bertanya kepada Nabi tentang kebenaran tersebut gitu. Terus kata Nabi itu bohong gitu, itu bohong. Kalau misalkan pada masa Nabi, kita itu gampang mencari kebenaran dengan cara bertanya kepada Nabi saat Nabi masih ada. Jika Nabi sudah wafat itu atau mati ya, kita tuh mencari kebenarannya itu sedikit rumit, yaitu bertanya melalui sahabat-sahabat yang dekat kepada Nabi gitu. Sebagaimana dianjurkan untuk mencari kebenaran suatu berita di dalam Al-Hujurat ayat 6. Selanjutnya adalah pada masa sahabat. Nah, pada masa sahabat ini lebih menonjol kepada pembukuan Al-Quran gitu, karena inisiatif dari Umar kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran terlebih dahulu gitu, karena ditakutkan, kenapa? Ditakutkan umat muslim itu lebih mementingkan, ditakutkan seperti itu. Nah, pada masa sahabat ini disebut juga pembatasan riwayah, takriru riwayah, yaitu tidak semua orang bisa menyampaikan suatu riwayah gitu.
pada masa Umar dan Abu Bakar itu jika orang ingin menyampaikan suatu riwayah itu tuh harus bersaksi gitu. Dan pada masa Ali jika orang mau menyampaikan suatu riwayah itu harus mendatangkan saksi dan bersumpah gitu. Karena pada masa Ali ini terjadi konflik politik gitu, dan terpecahnya 3 golongan gitu, itu Syiah, Khawarij sama Muslim gitu. Dan ini juga saat ini tuh maraknya tuh hadis palsu gitu akibat politik tersebut gitu, konflik politik tersebut. Akhirnya para ulama hadis tidak tinggal diam, akhirnya dia itu meneliti yang disebut dengan rihlah ilmiah gitu. Kalau dalam ilmu hadisnya itu timbul secara lisan, belum pembukuan gitu. Nah, periwayatannya juga sama, harus disertai saksi dan bersumpah dan sanad. Pada masa tabi'in ini itu hadis ditulis dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, karena dia berinisiatif untuk membukukan hadis. Kenapa? Karena dia sudah melihat ulama-ulama ahli hadis yang sudah banyak yang meninggal gitu. Akhirnya dia berinisiatif untuk mengumpulkan buku-buku hadis, dan orang yang pertama mengumpulkan buku hadis adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Model kitabnya itu seperti Muwatta, Musannad sama Musnad. Tapi penulisan hadis ini masih bercampur dengan perkataan dan fatwa sahabat gitu. Kalau dalam ilmu riwayat itu timbul secara tertulis tapi belum terpisah dengan ilmu yang lain. Misalkan penulisan itu ilmu hadis itu belum bergabung dengan ilmu fikih. Contohnya dalam karya Imam Syafi'i ya, dengan buku Risalah tentang gitu ya. Itu tuh dalam kitab itu masih ada pembahasan usul fikih dengan ilmu hadis tuh masih tercampur gitu. Belum sendiri-sendiri gitu. Nah, pada masa tabi'in ini adalah masa keemasan di mana kejayaan kodifikasi hadis gitu. Masa literasi penulisan hadis dipisahkan dengan fatwa sahabat, udah dibedakan antara hadis dengan fatwa sahabat, nggak dicampur lagi gitu. Dan masa klarifikasi antara hadis sahih dan hadis yang tidak sahih, dan muncullah kutubus sittah. Nah, kalau dalam ilmu diroyahnya itu, ilmu ini telah terpisah dari ilmu-ilmu lain tapi belum menyatu gitu. Kayak muncullah kitab-kitab ilmu hadis seperti Tarikh Al-Kabir karangan Imam Bukhari itu. Yang terakhir adalah periode setelah tabi'in, yaitu dimana penulisan hadisnya lebih sistematik gitu. Kayak munculnya kitab Mustadrak, terus syarah, ikhtisar, dan dalam ilmu hadisnya itu hadis sudah bisa berdiri sendiri sebagai ilmu hadis gitu. Dan kitab yang pertama kali kitab hadis adalah Muhaddits Al-Fasil Bayana Ar-Rawi wal Wali karya Mahamur Muzi gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.